Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Ya, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Bait yang keempat. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jangan menghakimi doamu yang kau rindukan. Ingat Teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Marilah ibadah ini, ibadah Minggu 7 November 2021 kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Segar semua, sehat semua. Kita bersyukur karena di awal November ini semuanya baik. Minggu yang lalu anak-anak sekolah dari KTK sampai dengan SMP diliburkan kembali, bukan diliburkan, belajar dari rumah kembali karena di Tenggarai ada beberapa siswa di beberapa sekolah yang terimbas COVID, terkena COVID. Dan puji Tuhan, mulai besok Senin sudah dibuka kembali pembelajaran. Itu artinya apa? Kondisi kita sudah lebih baik. Tunas wacana besok masuk Senin? Nah, iya, sudah lebih baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan sampai lengah. Supaya kita tetap terus bisa menikmati perhimpunan kita, bahkan akan lebih banyak lagi anggota jemaat yang hadir. Di pagi hari ini tema ibadah kita adalah ayo memberi, jangan mencuri. Ya, sebuah rima kata yang enak kedengaran. Ayo memberi, jangan mencuri, dengan akhiran i. Pasti sudah pada tahu. Ya, itu yang kita ajarkan kepada anggota keluarga kita, anak-anak kita.
Sehingga sesungguhnya ya sudah cukup gitu ya. Tetapi kenapa kita diingatkan kembali? Supaya kita waspada, supaya kita memperhatikan kehidupan kita menjadi berkat itu lebih baik daripada mengambil hak-hak orang lain. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini lebih jauh lagi. Biarlah Tuhan menerangi hati kita. Oh Tuhan, terangi hatiku, supaya ku dapat mengerti. Biarlah semangat kasih-Mu kobarkan, sukacita memberi. Kobarkan, sukacita memberi. Kita ulangi lagi lagu ini. Oh Tuhan, terangi hatiku, supaya ku dapat mengerti. Biarlah semangat kasih-Mu kobarkan, sukacita memberi. Kobarkan, sukacita memberi. Kita merendahkan diri di depan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, memberi adalah sebuah aktivitas yang bisa kami kerjakan, yang biasa kami lakukan. Tetapi apakah memberi itu kami lakukan dengan sukacita? Ataukah karena keterpaksaan? Ataukah kami boleh memberi dengan hati yang tulus? Ataukah dengan maksud yang tersembunyi? Tuhan sendiri yang menilik hati kami. Karena seringkali kami tidak bisa memberi sebagaimana yang Engkau ingin. Biarlah sepanjang ibadah ini, ketika Engkau memulihkan kami, ketika Engkau mengampuni dosa-dosa kami boleh diperbaiki motivasi kami, niatan-niatan kami dalam memberi, supaya kami sungguh bisa bersyukur ketika bisa memberi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Demikian berita anugerah. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Allah sambil memuji Allah. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus
buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Silakan duduk, kita boleh menyambut firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas belas kasih-Mu Tuhan, atas pengampunan-Mu, atas pendamaian-Mu. Kami bersyukur bila pagi hari ini dipersilahkan duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh hidup di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang berkenan dan menjadi berkat. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan menurut Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-12 ayat 38 sampai dengan 44. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44 ada dua buah perikop di sana, di mana lembaga Alkitab memberikan judul. Yang pertama, Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dan yang kedua, persembahan seorang janda miskin. Dan kita akan fokus nanti kepada bagian yang kedua, meskipun bagian yang pertama juga kita singgung. Demikian firman Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang
Ayo memberi, jangan mencuri. Ini saya screenshot dari layar komputer. Di sana ada gambar seorang perempuan sedang bersimpuh di sebuah persidangan, di mana ada majelis hakim berdiri menyampaikan keputusan persidangan. Ya, jadi foto seorang nenek berlutut di depan majelis hakim itu beredar di media sosial Facebook. Narasi yang menyertainya bahwa itu adalah foto seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan hakim menangis saat menjatuhkan vonis. Ya, sudah pernah membaca? Kayaknya sudah pernah dikirim juga di grup WA. Akun Teh Hidayat membagikan foto tersebut beserta narasi panjang di grup info kriminal dan lalu lintas Nusantara tahun 2019. 26 Juni 2019 sampai kemudian ketika harian ini Tempo 26 Juli 2019 menghitung sudah dapat komentar 1.100 ya warganet dan dibagikan 761 kali. Itu 2019. Kalau sekarang mungkin sudah lebih daripada itu. Teh Hidayat menyertakan keterangan bahwa narasi itu ia cuplik dari situs Kompasiana. Pasti juga sudah tahu Bapak Ibu situs Kompasiana. Garis besarnya, narasi itu menyebutkan bahwa hakim menjatuhkan vonis membayar denda 1 juta rupiah pada si nenek dan penjara 2,5 tahun apabila tidak mampu membayar. Namun demikian, kemudian si hakim memberikan uang untuk membayar denda sebesar 1 juta rupiah, dimasukkan ke dalam topi yang dia pakai, yang tidak dia pakai, dia taruh di meja, dia taruh uang 1 juta rupiah di sana, dan kemudian menjatuhkan denda kepada setiap orang yang hadir di ruang sidang sebesar masing-masing 50.000. Jadi kalau Bapak Ibu hadir saat itu, Bapak Ibu harus membayar masing-masing 50.000 rupiah. Sambil mengucapkan, saya atas nama pengadilan juga menjatuhkan denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50.000 rupiah. Sebab menetap di kota ini yang membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya. Demikian tertulis dalam narasi. Kemudian dikumpulkan uang. Nenek itu kemudian bebas setelah uang tadi 1 jutanya dibayarkan denda. Sisanya dia bisa bawa pulang 3,5 juta rupiah hasil dari pengumpulan denda tadi. Nah, kemudian ini situs Tempo ini cek dari foto yang diunggah mengiringi ceritanya tadi. Hasil penelusuran foto, Tempo menemukan bahwa foto tersebut pernah dipublikasikan oleh website Harian Bangsa edisi 16 April 2015. Jadi bukan 2019. 2015 sudah ada foto ini. Untuk berita berjudul Asyani berlutut kepada hakim dan menangis histeris saat sidang replik. Nenek tersebut ternyata bukan tersangkut kasus pencurian singkong, melainkan dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani di salah satu blok Curah Cotok, Dusun Krastal, Kecamatan Jati Bandeng, Situbondo, Jawa Timur. Jadi maksudnya apa yang disampaikan tadi dengan fotonya tidak nyambung. Nenek bernama Asyani itu berlutut di lantai kepada majelis hakim. Dia menangis histeris ketika mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan dengan agenda replik. Ya. Nah, Asyani ini profesinya sebagai seorang tukang pijat anak. Dia minta ampun sampai glosor-glosor itu. Dia tolak semua tuntutan dari jaksa penuntut umum karena dia merasa tidak bersalah.
Tapi akhirnya majelis hakim memvonis nenek dengan denda 1 juta rupiah. Maaf, bukan itu. Majelis hakim tidak memvonis nenek itu dengan 1 juta rupiah, kemudian tidak memvonis pengunjung harus bayar 50.000 rupiah gitu ya. Tidak. Yang benar, majelis hakim di Situbondo menjatuhkan vonis hukuman percobaan selama 15 bulan terhadap nenek Asyani ini karena terbukti bersalah mengambil atau memiliki kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap, ya. Jadi dari rencana mau dijatuhi 1 tahun penjara, denda 500 juta, itu kemudian diputuskan hukuman percobaan 15 bulan. Artinya apa? Dia tidak perlu masuk penjara. Tapi kalau selama 15 bulan ini melakukan perbuatan yang sama, maka dia baru langsung dijatuhi atau masuk penjara. Tapi kalau 15 bulan aman, bersih gitu ya, harus lapor, kemudian tidak melakukan kejahatan yang sama, dia bebas. Jadi hukuman percobaan 15 bulan. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya adalah ini. Ini ada, nggak begitu kelihatan di sana. Di internet ada 1, 2, 3, 4 begitu ya. Paling ada 4 judul berita yang sama ya. Jadi kisah tadi dikutip beberapa kali tanpa menyertakan sumber aslinya. Dari mana? Jadi langsung nama, kemudian beritanya apa. Gambarnya pun bisa beda. Bisa gambar tadi, bisa gambar yang lain. Tidak ditulisi gambar, hanya ilustrasi. Jadi seolah gambarnya itu betul-betul menyatakan ini beritanya benar seperti ini. Dan ini membuat potensi berita itu berisi berita palsu atau hoax. Saya menemukan tulisan yang sama ditulis oleh penulis berbeda dengan ilustrasi gambar yang berbeda juga, namun isinya persis sama, hanya lokasinya berbeda. Jadi itu Situbondo. Ada lagi ceritanya sama, kemudian diganti lokasinya, namanya diganti, itu ada di Sumatera begitu. Ceritanya sama, tapi tokohnya berbeda, gambarnya pun berbeda, dan setelah dicek gambarnya ternyata kasus yang lain. Nah, pesan saya Bapak Ibu, hati-hati dalam menyalin postingan orang lain. Saya lihat ada beberapa yang menyalin postingan begitu, seolah-olah kemudian jadi ini tulisannya, padahal itu tulisan orang lain. Bahayanya adalah kalau itu berisi hoax, jadi si A itu nanti jadi dituduh sebagai pembawa berita hoax. Lebih baik diteruskan, kemudian tuliskan sumbernya dari mana. Kalau tidak nanti bisa bikin kesalahpahaman. Kita dianggap sebagai pembawa berita hoax. Atau juga Bapak Ibu seringkali ada tulisan sumbernya benar. Ya. Tapi diberi pengantar di depan itu. Wah, bombastis begitu. Kadang-kadang menyesatkan, menghebohkan. Padahal isi beritanya benar. Kadang-kadang tidak sesuai. Nah, kita harus membaca terlebih dahulu isi beritanya. Ya, kalau memang benar ya silahkan. Tetapi kita juga harus mikirkan, apakah kalau saya sharing berita ini bikin heboh, bikin kita tidak nyaman atau bagaimana? Kalau ada sesuatu yang meragukan, maka lebih baik tidak kita share, tidak kita kirim. Ya contohnya seperti tadi. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus tanya dulu pada diri kita. Tulisan ini berguna apa enggak? Kalau saya bagi ini kemudian berguna bagi orang lain tidak? Kalau jawabannya tidak berguna, maka sudah cukup berhenti di Bapak Ibu saja. Tapi lepas dari hal-hal tadi, ya, maka kisah hakim dan nenek ini bisa menjadi sebuah ilustrasi yang baik, ya. Ceritanya tidak faktual, tidak sesuai keadaannya, tetapi sebagai sebuah ilustrasi itu cerita yang baik. Karena apa? Karena bisa membuat kita berpikir lebih jauh, barangkali juga mendidik kita untuk menjadi pemberi-pemberi yang budiman, karena dampaknya positif bagi mereka yang membutuhkan. Bila kita kemudian
tidak tergerak dengan cerita tadi, tidak mencoba mempelajari, meneladani dan melakukan, ya, maka bisa jadi di kemudian hari muncul penjahat-penjahat kecil yang mencuri karena terpaksa. Di samping juga ada penjahat-penjahat besar yang memang benar-benar jahat. Jadi ilustrasinya bagus, Ibu Bapak Saudara. Nah, kita perhatikan apa yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini. Gambarnya tidak terlihat jelas, tetapi ini menggambarkan ini ada seorang janda, ini ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ini ada ahli orang Farisi dan juga orang-orang kaya yang lain yang juga ingin memberikan persembahan. Janda ini memberikan sebuah persembahan yang nilainya mungkin kecil, karena untuk paling cuma bisa makan 2 nasi bungkus kalau kita saat ini, ya, untuk makan dia sehari. Dia berikan semuanya. Natsnya adalah yang saya kutip, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan." Dan alasannya adalah sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di mana dia bisa makan satu hari itu, dia berikan semuanya. Ini keadaan yang cukup menarik. Di tengah-tengah kemiskinan, ada seorang janda. Apalagi kalau di Timur Tengah di zamannya Tuhan Yesus. Janda itu tidak punya kekuatan. Hanya ada beberapa janda yang memang kaya, yang bisa mendukung pelayanan Yesus atau pelayanan para rasul. Tetapi kebanyakan janda hidupnya miskin. Bisa makan satu hari itu puji Tuhan. Karena yang menanggung janda ini hanya kalau ada keluarga dari suami yang memperhatikan dia, atau anak-anaknya yang masih hidup bersama dengan dia. Kalau tidak, maka dia harus mandiri, mengerjakan segala sesuatunya untuk kehidupannya. Tidak diperhatikan orang lain, tidak ada yayasan. Maka dalam satu bagian Undang-Undang Dasar dikatakan, fakir miskin dan anak terlantar. Oh, tidak ada janda ya? Saya kok teringat ada jandanya. Fakir miskin dan anak terlantar. Janda-janda itu masuk dalam bagian kelompok fakir miskin. Di kepercayaan tetangga kita, bahkan mereka tuh harus didukung. Bisa caranya berarti apa? Dinikahi begitu. Karena lemahnya posisi janda itu. Tapi janda ini memberi. Ini suatu perbuatan yang indah, perbuatan yang baik. Tentu berbeda ya dengan kasus nenek miskin tadi. Tapi karena keadaannya tidak bisa memberi, tetapi mengambil, mencuri. Pelajarannya yang diingatkan oleh hakim tadi adalah, ini gara-gara kalian tidak mau memperhatikan nenek ini sampai harus mencuri. Bersyukurnya janda ini tetap bisa mendapatkan nafkah, tetap bisa memberi persembahan. Tetapi susah loh mendapatkan orang-orang yang seperti nenek ini. Karena di masa sekarang, di masa sulit, orang akan memperhatikan kepentingannya sendiri. Aku cukup atau enggak? Aku bisa makan atau enggak? Kalau aku enggak bisa makan, enggak apa-apa. Asal anakku bisa makan atau enggak. Tetapi ini enggak. Dia tidak berpikir seperti itu, mungkin karena dia hidup sendiri. Dia berikan dari kekurangannya itu seluruh nafkahnya. Pertanyaannya, kenapa perempuan ini, janda ini, bisa memberi dan mendapatkan apresiasi oleh Tuhan Yesus? Kira-kira apa ya?
lagu di depan tadi ada kita nyanyikan ya. Teksnya tadi apa ya? Kobarkan sukacita memberi, kobarkan sukacita memberi. Jadi memberi, bisa ngasih orang, bisa ngasih gereja, itu sesuatu yang memberikan sukacita. Ada kebahagiaan ketika bisa memberi. Dan saya kira janda ini juga tidak berpikir, wah nanti aku dapat apa, berkat dari Tuhan, atau dapat imbalan dari Tuhan. Tentu dengan pikirannya barangkali dia cuma segini, aduh ya nggak apa-apa Tuhan, aku nggak bisa beri banyak. Dia juga tidak mengharapkan muluk-muluk dari Tuhan. Tetapi apa yang aku punya dia beri, ini sebuah apa ya? Sebuah sukacita pasti yang menjadi upah yang dia dapatkan ketika dia bisa memberi itu hanya sukacita, hanya kebahagiaan. Dan saya yakin dia tidak bisa menuntut macam-macam karena biasanya orang miskin, oh, aku cuma bisa ngasih sedikit sekali Tuhan. Tidak berani berharap macam-macam. Ya. Yang dirasakannya adalah ketika dia memberi, hati yang bisa bersyukur. Karena aku walaupun begini bisa memberi. Dan masih banyak Bapak Ibu orang-orang yang seperti ini. Walaupun tidak semua. Ya. Ini tentu berbanding terbalik dengan gambar yang orang-orang di belakangnya. Berbanding terbalik dengan mereka. Para imam itu dikatakan apa? Dikatakan hati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar. Jadi yang diinginkan adalah dia dihargai, dia dihormati. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang dikerjakan bagi orang-orang miskin, janda-janda itu. Ya. Menelan rumah janda-janda, artinya apa? Memang mereka kelihatannya memperhatikan janda-janda ini, membela, tetapi kemudian ketika janda-janda ini tidak punya uang, ya, kemudian rumahnya itu dijualkan, tetapi ketika menjual itu pun dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga pada akhirnya si janda ini mengalami kekurangan. Saya katakan menelan rumah janda-janda. Karena yang dipunyai janda itu cuma rumah. Tapi karena nggak bisa hidup, tidak dipelihara oleh keluarganya, ahli-ahli Taurat yang cukup mampu tidak memelihara, bersikap seolah-olah baik, menjualkan rumah itu, tetapi mengambil keuntungan terbesar. Sudah tahu kayak gitu, kok tidak memberikan yang terbaik untuk janda-janda ini. Mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Seolah-olah kalau orang berdoa panjang, doa yang indah, wah ini berkatnya luar biasa. Diijabahi, diberkati oleh Tuhan dengan doa yang panjang-panjang dari ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi. Mahkamah agama di sana. Padahal ya itu, sikapnya justru menyusahkan janda-janda tadi. Padahal kita lihat, janda yang disusahkan tadi ternyata bisa memberi. Ya. Nah kalau mereka ini memberi, walaupun banyak, tidak ada artinya. Justru akan mengalami hukuman yang berat. Demikian juga orang-orang kaya pada waktu itu. Orang-orang berkuasa pada waktu itu. Ya. Mereka ini justru menyusahkan. Mereka memang memberi yang terbaik menurut mereka, terbesar. Tetapi di depan mata mereka ada banyak fakir miskin. Ada banyak janda-janda yang tidak mereka tolong, bahkan seringkali ditindas. Diberikan pinjaman, tetapi kemudian ditagih dengan bunga yang besar. Yang jelas mereka bisa memberi banyak, tetapi mereka mengambil banyak juga dari orang-orang yang menderita. Hati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Nah, ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa sikap terhadap kemiskinan. Ya. Yang pertama adalah
masa bodoh. Sebagaimana kasus di persidangan ini. Katanya banyak orang yang masa bodoh sehingga ada seorang nenek untuk memberikan makan cucunya harus mencuri. Dan ini harus tidak menjadi pilihan kita. Jangan masa bodoh ketika kita melihat ada orang-orang yang berkekurangan. Yang kedua, mencuri akhirnya. Karena memang tidak bisa dapat apa-apa sesuatu untuk kehidupan dia. Masih untung kalau ngamen di pinggir jalan gitu ya. Masih untung kalau itu di perempatan atau pertigaan nyebrang ke saking susahnya cari kerjaan. Masih untung. Ada orang juga yang jualan gitu ya. Puji Tuhan. Tetapi sudah nggak punya dana, nggak punya apa-apa, di pinggir jalan minta-minta juga nggak dapat. Ya mencuri akhirnya. Karena kemasa bodohan tadi. Dan yang lain adalah, mohon maaf, memang ini gambarannya siapa? Yesus dan murid-murid. Dalam konteks pengajaran. Makanya Tuhan Yesus memperlihatkan perbandingan itu. Tetapi banyak orang yang tidak seperti itu. Yang kemudian melihat kemiskinan, kemudian menilai, tuh, gara-gara tidak sekolah, jadi orang miskin. Kamu mau? Kamu mau nggak sekolah, nggak rajin sekolah, kamu nggak dapat pekerjaan, kamu jadi orang miskin kayak gitu? Itu kan sebuah penghinaan ya. Kepada apa? Kepada orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Bukankah seharusnya kalau memberikan pengajaran, coba lihat orang-orang miskin itu. Kamu mau nggak bisa menolong mereka? Supaya bisa menolong mereka, ayo kamu belajar yang baik, kamu berhasil. Beda kan? Beda. Memotivasi supaya dia jadi berkat. Ini ngajarin, ini gara-gara dia tidak belajar. Beda. Akhirnya penghinaan. Kalau yang tadi adalah memotivasi dia supaya jadi berkat. Memberikan penilaian. Melihat di majelis jemaat, hitung, lihat orang memberikan persembahan sekian. Persembahan ini, jika pakai ya persembahan ini, tinggi sedikit ya. Itu nggak berguna juga. Memberikan penilaian-penilaian. Karena harusnya uang sinawang. Masing-masing orang itu mempunyai pergumulan masing-masing. Ya, harus kita perhatikan. Bahkan justru kalau kemudian kita lihat ada orang-orang, wah dia berarti sedang dalam keadaan tidak punya. Ayo kita tolong. Bagaimana supaya dia bisa hidup lebih baik lagi, lebih layak lagi. Itu perhatian kita seharusnya. Ya, jangan menilai, tetapi berikanlah bantuan. Ada yang seperti orang Farisi tadi, atau orang-orang kaya, ahli-ahli Taurat, memanfaatkan kemiskinan. Bukannya menolong supaya orang-orang miskin itu bisa berdaya, tetapi justru dimanfaatkan untuk keuntungannya. Pinjaman online yang marak ini sebetulnya memanfaatkan kemiskinan. Ya, ketika marak baru pemerintah gerak cepat. Ya, pinjol-pinjol yang tidak terdaftar yang jahat itu ditindak gitu ya. Tetapi itu bagian dari memanfaatkan kemiskinan. Dipinjamin berapa? 1 juta, tetapi yang diterima 700.000, 300.000 dipotong untuk administrasi, kemudian pembayarannya nanti di total bisa sampai berapa? 5 juta, 10 juta. Bunga berbunga setiap hari. Dimanfaatkan seperti itu. Berbahaya. Jangan sampai kita seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentu saja di tengah kemiskinan kita belajar dari janda miskin ini yang tetap mau berbagi. Kalau janda miskin saja mau berbagi, apalagi kita. Apalagi Bapak Ibu. Ya. Tapi hati-hati. Jagalah hatimu karena ada beberapa motivasi dalam berbagi Bapak Ibu. Apa motivasinya? Yang pertama adalah bukan dari keinginan dia, tetapi dipaksa, terpaksa. Dikorek-korek kupingnya, dinasehati, akhirnya terpaksa memberi. Ini juga tidak baik. Atau pamer. Ini loh, aku memberi, ya.
sekian juta. Ini luar biasa ketika Bapak Ibu, jangan ya, nama saya jangan ditulis gitu ya. Padahal dia memberi cukup banyak, jangan ditulis, tulis saja NN. Tapi ada banyak orang yang pamer. Yang selanjutnya adalah cari popularitas. Sehingga ketika ada kemalangan, bendera partai pasang di situ, bagikan bantuan, difoto, sebarkan di online. Ini mumpung 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mau pemilu. Sudah mulai cari popularitas partainya supaya kelihatan sebagai partai yang baik. Atau tokoh-tokoh itu biar kelihatan menjadi tokoh yang baik. Setelah dipilih jadi menteri, bagi-bagi ke gereja, jatuh juga akhirnya karena korupsi. Bahaya, hati-hati. Dan selanjutnya adalah cari imbalan dari Tuhan. Lebih bagus di gereja ngasih, di tempat lain ngasih, ada orang butuh ngasih. Tetapi harapannya apa Bapak Ibu? Upahmu besar di surga. Artinya apa? Cari imbalan atau Tuhan aku sudah ngasih, berkati usahaku Tuhan supaya lebih semakin besar. Ya sah-sah saja minta kepada Tuhan. Tetapi ketika memberi dengan motivasi seperti itu kayak nyogok Tuhan. Baik, tetapi hati-hati dengan motivasimu. Kita memberi seharusnya nomor 5 ini. Bahagia dalam memberi. Bapak Ibu, kalau sampai ketika Bapak Ibu persembahan, terus nanti di rumah, aduh, aku kok penuh ya. Apalagi kalau melihat kayak gitu gerejanya tidak berubah jadi lebih baik, gitu ya. Dan lain-lain dan lain-lain. Hati-hati. Kalau kita memberi dan kemudian muncul, aduh senangnya aku, walaupun sedikit aku bisa memberi, ada sukacita. Itu bagus. Dan itulah yang harus menjadi motivasi kita. Kebahagiaan ketika kita bisa memberi. Karena apa? Karena, lihat, ada lagu, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Lihat, Tuhan lebih dulu. Mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Ingat, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahkan keselamatan kita melalui salibnya. Dan tanpa kita sadari ketika kita mampu hari ini macam-macam itu juga karena Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu. Kita ingat itu. Sehingga kemudian apa? Kita bisa memberi dengan sukacita. Berapa banyak orang yang sudah kita tolong? Berapa banyak pemberian yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus mengasihi siapa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi siapa? Kita semua. Tuhan Yesus mengasihi siapa? Orang-orang yang menderita, orang-orang yang berkekurangan. Karena itu Tuhan Yesus waktu pelayanan datang kepada mereka. Berapa banyak sudah kita beri, kita bagi. Apakah kemudian, ya aku sudah tahu firman Tuhan memang seperti itu, aku percaya, aku mau melakukannya, cukup? Dunia ini membutuhkan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebagai saluran kasih Kristus. Karena itu, Ibu, Bapak, Saudara, jangan hanya diam. Ya. Jangan hanya cuma nilai. Menggunjing kemiskinan orang lain. Jangan kemudian masa bodoh. Jangan, apalagi memanfaatkan mereka yang berkekurangan. Jangan. Tetapi seharusnya
kita bisa memberi. Berilah. Dari kata memberi itu, artinya sesuatu yang kemudian keluar dari diri kita. Kita mulai dari apa? Nih. Pikirkan apa yang baik untuk dipikirkan. Ketika kita mau memberi, tetapi kita memikirkan, nanti kalau dia diberi, keset. Jadi memberi? Nggak jadi. Pikirkan saja apa yang baik. Dengan aku memberi, aku berdoa supaya dia menggunakan pemberian ini dengan baik. Menggunakannya dengan baik. Jadi berkat untuk dia. Pikirkan apa yang baik untuk dipikirkan. Yang kedua, beritakan apa yang baik untuk diberitakan. Yang bisa didengar dengan baik. Sampaikan itu. Jangan sampaikan hal-hal yang lain. Kalau berita itu tidak baik, tidak benar, cek dulu. Kalau baik, bagikan. Beritakan apa yang baik untuk diberitakan. Dan kemudian kerjakan apa yang baik untuk dikerjakan. Jangan cuma dipikirkan, jangan cuma diomongkan, tetapi juga harus dikerjakan. Dan akhirnya, berikan apa yang bisa engkau berikan. Jangan cari-cari. Sehingga kalau memberi kemudian, saya ya, tak utang ke saya ya. Wah. Kalau memberi tidak dengan berhutang. Memberi apa yang ada pada. Ataupun juga memberi berdasarkan kita berhitung atas berkat kita, lalu ini janji iman gitu ya. Sekian. Berdasarkan kemampuan kita. Dan kemudian lakukan dengan tertib. Supaya sesuai dengan janji iman itu. Tetapi tidak melebihi apa yang bisa kita berikan. Janda miskin tadi memberikan dari kekurangannya apa yang dia bisa. Walaupun satu hari itu dia tidak makan misalnya. Tetapi dia berpikir, kalau aku nggak makan sehari ini tidak apa-apa. Tetapi besok aku bisa makan. Beda lagi kalau dia punya cucu misalnya. Tidak mungkin semuanya, mungkin separuhnya. Nah, berikan apa yang bisa engkau berikan. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo memberi. Jangan mencuri, jangan mengambil. Pemberian ini, harus kita lakukan dengan tulus. Kemudian juga dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kita. Mencuri itu pun bukan hanya mencuri uang, tapi bisa juga mencuri waktu di mana kita sebagai pekerja lalu memanfaatkan waktu itu bukan untuk pekerjaan kita atau hal-hal yang lain. Makanya diingatkan, kerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dengan baik. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita bisa mengingat, merenungkan, dan melakukannya. Bukan cuma Bapak, Ibu, Saudara. Saya pun akan belajar untuk dengan setia melakukannya. Sangat indah kalau ketika kita memberi ada sukacita. Periksa ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu teduh. Kita bisa berdoa secara pribadi untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk mengingat. Kami berintrospeksi. Menggali lebih dalam apa yang sudah kami lakukan saat ini. Dan biarlah melalui firman ini. Kami bisa memberi dengan sukacita. Dengan kasih yang baik. Karena kami tahu yang memampukan kami untuk memberi adalah Engkau yang sudah lebih dulu. Kami bersyukur, tolong kami. Amin. Kita bersama dengan masalah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada
pada baptisan kita menurut pengakuan Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan belasan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, pemberitaan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat sekarang kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya akan membawakan untuk Waktu Lisan GKI Gunung Indah Semarang Minggu 7 November 2021. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempatnya. Jika ada, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 7 November 2021, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Genap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih pada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir sejak awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja seperti dahulu. Yang keempat, renovasi gudang gereja. Majelis jemaat berencana akan merenovasi ruangan gudang gereja agar dapat digunakan dengan layak. Maka dari itu, bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dapat memberikan pertambahan lewat sampul yang dibagikan. Rincian dana yang diperlukan sudah ada di dalam partai jemaat dan sampul persembahan. Mohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang kelima, kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Apabila Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudara Yosua Farin Setiawan dan Yohana Yeremia Larosa, anggota GKI Indonesia, yang akan diadakan pada hari Jumat 26 November 2021 di Gereja Akpol, yang akan dilayani oleh Majelis Jemaat GKI Gunung Indah dan Pendeta David Kristianto Indra Cahyono. Mohon dukungan doa segenap anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, baptis anak. GKI Gunung Indah akan melayangkan baptis anak pada hari Minggu 26 Desember 2021 bagi jemaat yang akan membaptiskan anaknya dapat menghubungi Bapak Ade Kristianto setelah baptian atau lewat WA dengan nomor 0896 0223 2971. Yang ketujuh, persekutuan remaja. Persekutuan komisi remaja akan dilaksanakan dengan cara daring atau jemput setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Lalu yang terakhir, selamat ulang tahun. Kami mohon jika ada saudara-saudara, Bapak Ibu yang berulang tahun, kami mohon untuk berdiri. Yang berulang tahun untuk minggu ini pada tanggal 1 November adalah Ibu Siti Ronawati atau Putri. Selamat ulang tahun Ibu dan berkati. Yang ketiga,
November Ibu Sri Yustin. Ya. Yang ketiga tanggal 4 November Ibu Yulina Sherly. Selamat ulang tahun Ibu dan berkati. Yang keempat tanggal 5 November Ibu M. Sukarni atau Bu Sulaiman. Ya. Oh ya, untuk tanggal 1 November selain Ibu Titik Ranawati adalah Ibu Nani Utami. Ya. Ya, kami sebagai anggota Majelis Jemaat dan saudara kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun. Semoga panjang umur dan berkati. Untuk selanjutnya, silakan untuk Bapak Pendeta dan Pristanto memimpin untuk Bapak. Ya Bapak Ibu, kalau ada waktu Bapak Ibu bisa ke belakang ya, ke gudang untuk melihat bagian yang harus direnovasi. Bagian belakang itu memang sering kena banjir gitu ya. Jadi di bawah itu sudah barang-barang pasti rusak di bawah, di atas juga air hujan, sehingga memang harus direnovasi. Jadi silahkan lihat. Dan yang bisa kelihatan saat ini adalah Bapak Ibu bisa melihat ke sisi sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, itu coba lihat, sangat membahayakan lawan, ya, telinga juga. Itu semakin lama semakin terbuka lebar. Itu perlu kita perbaiki. Kira mau diganti, jadi bisa dicopot semua, diganti dengan berjaringan, kemudian dikasih palu atau apa begitu ya. Itu butuh dana. Ialah Bapak Ibu bisa merawat apa yang kita punya supaya kita tetap bisa nyaman berada bersama-sama dalam ibadah kita. Mari bersama-sama kita naikkan sahabat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur biarlah melalui ibadah ini kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi dalam praktek dengan kesukacitaan di dalam berbagi. Engkau tumbuhkan dan tambahkan. Sehingga melalui apa yang kami beri, maka banyak orang terberkati, banyak orang merasakan kasih Tuhan melalui kesediaan kami dengan sukacita memberi. Tuhan kiranya juga majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah bisa memanfaatkan berbagai macam berkat yang sudah Engkau berikan, sehingga kami pun bisa memberi yang terbaik pelayanan kami untuk jemaat di tempat ini. Dan akhirnya baik secara sendiri maupun bersama-sama kami pun bisa memberi jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur bila semakin hari tambah hari ke saat ini segala sesuatunya berangsur-angsur membaik. Engkau tetap memampukan pemimpin kami, Presiden Jokowi, jajaran menteri, pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah. Mereka tetap memperhatikan kepentingan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Bukan kemudian memanfaatkannya untuk partai atau kelompok atau golongan, karena masa-masa pergantian kepemimpinan sudah semakin dekat. Mampukan pula kami sebagai bagian dari bangsa ini boleh memberikan apa yang bisa kami lakukan, dan itu bisa memperbaiki keadaan lingkungan di sekitar kami. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, mampukan mereka untuk tetap menyampaikan kabar baik, untuk tetap menjadi saluran berkat dan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, terkhusus tunas wacana. Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan, Engkau tahu pergumulan-pergumulan. Biarlah Engkau menolong supaya apa yang tunas wacana butuhkan itu bisa terpenuhi. Apa yang sedang dipergumulkan
bisa mendapatkan jalan keluar. Kami sebagai pemilik, anggota jemaat sebagai pemilik dari sekolah ini, biarlah kami juga boleh berbagi kasih, berbagi berkat, sehingga sekolah ini boleh menjadi rujukan bagi orang-orang Kristen yang ada di sekitar kami. Mereka menyekolahkannya di tempat kami. Akhirnya kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Titi Retnowati, untuk Ibu Nani Utami, untuk Ibu Sri Yustin, untuk Ibu Julina Derli, untuk Ibu Lema. Engkau memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau tambahkan sukacita, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka mampu tetap melayani, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Keluarga mereka terberkati dengan sukacita yang mereka bagikan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan, kesabaran. Bagi mereka yang berduka karena kehilangan dan sampai saat ini masih merasa kehilangan, Engkau tetap memberikan penghiburan yang sejati. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Biarlah dengan kesetiaan kepada Tuhan mereka mendapatkan pasangan yang seimbang. Bagi mereka yang sampai saat ini mendambakan buah hati dalam rumah tangga mereka, biarlah mereka dengan setia senantiasa berdoa dan juga melakukan apa yang mereka bisa. Engkau memberkati dan pada waktunya mereka bisa memiliki apa yang mereka sangat rindukan. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan mereka ataupun menantikan pekerjaan, Engkau hadirkan dan Engkau cukupkan melalui pekerjaan mereka saat ini. Ya Tuhan, mereka terpenuhi. Bagi mereka yang sedang bergumul di tengah rumah tangga mereka, Engkau memulihkan. Meskipun mungkin waktu terasa lama, tetapi biarlah kami terus bersandar kepadamu, karena kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa-doa. Akhirnya ya Tuhan, setiap mereka yang hadir saat ini, Engkau berkati dalam pergumulan mereka. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, akhirnya terimalah permohonan kami. Yang kami haturkan kepada Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan baik sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari Efesus 5 ayat 1 hingga 2 yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Untuk kali ini kantong hijau diperuntukkan bagi program diakonia. Bagi orang tua, setelah minggu, panitia anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar kosong. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Dan yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung dengan bank mandiri atas nama Rianto Herlambang dengan nomor rekening 1350017137587 atau bisa juga melalui bank BCA atas nama GKI Meninda dengan nomor rekening 35306633832. Mari kita bawa persembahan kita kali ini dengan menyanyikan ujian dari KJ 433 1 hingga 3. Aku suka membagi. Mari kita silakan untuk berdiri. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Untuk pada Tuhan ku beri persembahan, karena kita tahu apa yang aku nyatakan. Jangan miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Bapa, dalam surga dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena pemeliharaan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami saat ini juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah pada pagi hari ini dan juga memberikan persembahan kami pada hari ini Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk memutuskan dan menerima persembahan kami ya Bapa. Dan kiranya Kau berikan hikmat pada majelis yang mengelolanya Bapak, sehingga persembahan yang sudah diberikan ya Bapak bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, biarlah hidupmu senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Bapak Ibu dimampukan untuk memiliki kebahagiaan ketika memberi, karena kita sudah memiliki Sang Pemberi berkat itu. Dulu ku mencari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu berasa
Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu ku berhayal Yesus milikku, kini ku tahu Dia hartaku. Dulu ku bagaikan suluh yang benar, kini ku percaya hilang dan benar. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Duluku menjadi hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan padu bagiku, ini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh